Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6B, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Bertemu kembali dengan Ibu Irin. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Setelah kita berdoa dan sudah siap untuk belajar, kita mulai ya pembelajarannya. Hari ini kita akan belajar tema 9, menjelajah angkasa luar, subtema 1, keteraturan yang menakjubkan, pembelajaran 3. Tujuan pembelajarannya yang pertama, dengan mendiskusikan alat penemuan zaman dahulu dan sekarang, peserta didik dapat melihat persamaan dan perbedaan cara hidup masyarakat dengan seksama. Yang kedua, melalui bacaan yang terdapat pada video pembelajaran yang dibagikan di grup WhatsApp, peserta didik dapat mendiskusikan ciri-ciri masyarakat modern dengan seksama. Yang ketiga, dengan mewawancarai narasumber, peserta didik dapat mengetahui cara hidup mereka dan membuat kesimpulan dengan akurat. Yang keempat, dengan membaca cerita fiksi yang terdapat pada video pembelajaran yang dibagikan di grup WhatsApp, peserta didik dapat menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan tokoh, menggambar tokoh utama dan tokoh tambahan, serta membuat ringkasan cerita dengan baik. Yang kelima, melalui bacaan tentang persatuan dan kesatuan yang terdapat pada video pembelajaran yang dibagikan di grup WhatsApp, peserta didik dapat menjelaskan maknanya dengan penuh percaya diri. Yang keenam, dengan menggunakan teks fiksi yang terdapat pada video pembelajaran yang dibagikan di grup WhatsApp, peserta didik dapat mengasosiasikan makna persatuan dan kesatuan dengan seksama. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Sekarang perhatikan gambar tersebut. Nah, gambar pertama merupakan gambar petani yang sedang membajak sawah dengan kerbau. Gambar kedua, seorang petani membajak sawah dengan traktor. Yang ketiga, gambar ketiga yaitu mesin tik. Dan gambar keempat merupakan laptop atau komputer. Nah, gambar selanjutnya merupakan gambar setrika arang. Yang selanjutnya setrika. Nah, ini telepon, yang ini handphone. Sebutkan nama dan kegunaan benda-benda tersebut. Jawabannya, yang pertama, bajak dan traktor digunakan untuk mengolah lahan pertanian. Yang kedua, mesin tik dan laptop digunakan untuk menulis. Yang ketiga, setrika arang dan setrika listrik digunakan untuk merapikan baju. Yang keempat, telepon rumah dan telepon seluler digunakan untuk komunikasi. Jelaskan di mana kamu menjumpai benda-benda tersebut. Jawabannya, yang pertama, bajak dan traktor sering dijumpai di sawah. Yang kedua, mesin tik dan laptop sering dijumpai di kantor-kantor. Yang ketiga, setrika arang dan setrika listrik sering dijumpai di rumah. Yang keempat, telepon dan telepon seluler sering dijumpai di kantor atau di rumah. Sekarang urutkanlah benda-benda tersebut dari yang paling sering ke yang paling jarang kamu lihat dan gunakan. Jawabannya, telepon seluler, setrika listrik, laptop, telepon setrika arang, mesin ketik, bajak, dan traktor. Tentukan benda-benda mana saja yang sampai sekarang ada di rumahmu dan masih digunakan. Jawabannya, telepon genggam, setrika listrik, dan laptop. Pilihlah satu benda dari benda-benda di atas yang paling kamu inginkan dan jelaskan alasanmu. Jawabannya, telepon seluler karena hampir setiap hari aku menggunakannya. Seiring waktu, manusia menemukan berbagai cara untuk mempermudah hidupnya. Perkembangan teknologi merupakan salah satu upaya manusia menemukan cara yang paling mudah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan zaman menyebabkan banyak cara dan peralatan lama yang telah ditinggalkan. Semua diganti dengan cara dan alat bantu yang baru, lebih canggih dan modern. Masyarakat saat ini disebut sebagai masyarakat modern sebagai hasil modernisasi. Apakah modernisasi itu? Mari kita cari tahu mengenai modernisasi dengan membaca bacaan berikut ini ya. Modernisasi dalam masyarakat Indonesia.
Kita mungkin sudah sering mendengar kata modern untuk menjelaskan sesuatu yang bukan bersifat tradisi, tetapi bersifat masa kini. Modernisasi berarti proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat modern. Modernisasi dapat pula berarti perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat maju. Modernisasi yang membentuk masyarakat modern tentu akan mengubah cara pikir dan cara hidup masyarakatnya. Para ahli menyebutkan beberapa ciri masyarakat modern. Masyarakat modern memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal yang baru dan terbuka untuk perubahan. Mereka memiliki keberanian untuk menyatakan pendapatnya tentang lingkungannya sendiri. Mereka juga sangat menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa depan daripada masa lalu. Selain itu, masyarakat modern juga memandang perlu adanya perencanaan dan perhitungan yang matang, rasa percaya diri yang tinggi, percaya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan menghargai orang lain melalui prestasinya dalam masyarakat juga ciri masyarakat modern. Perubahan masyarakat menjadi masyarakat modern tidak terjadi begitu saja. Perubahan pada umumnya terjadi karena adanya peningkatan jenis kebutuhan manusia yang semakin beragam. Oleh karena itu, mereka memerlukan cara-cara baru untuk memenuhinya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menjadi pendorong kuat terjadinya perubahan masyarakat. Kemudahan-kemudahan yang tercipta karena adanya penggunaan teknologi membuat masyarakat menyesuaikannya dengan cepat juga. Kamu telah membaca dan mengetahui tentang masyarakat modern. Bersama dengan teman dalam kelompok, tentukanlah ciri-ciri masyarakat modern dari bacaan di atas. Lalu gambarlah atau carilah gambar yang sesuai untuk menjelaskan ciri masyarakat modern tersebut. Buatlah tabel untuk menjelaskan hasil diskusimu, lalu presentasikanlah hasil diskusimu di depan kelas dengan percaya diri. Nah, seperti ini gambarnya. Ada terbuka untuk perubahan, keberanian berpendapat, menghargai waktu, perencanaan, percaya diri, dan adanya ilmu pengetahuan. Kalian bisa baca sendiri dan dilihat ya gambarnya. Nah, ini tabel dari ciri-ciri masyarakat modern. Yang pertama, memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal yang baru dan terbuka untuk perubahan. Yang kedua, memiliki keberanian untuk menyatakan pendapatnya tentang lingkungannya sendiri. Yang ketiga, sangat menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa depan daripada masa lalu. Yang keempat, memandang perlu adanya perencanaan dan perhitungan yang matang. Yang kelima, memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Yang keenam, mempercayai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketujuh, menghargai orang lain melalui prestasinya. Nah, itulah ciri-ciri dari masyarakat modern ya. Lakukanlah kegiatan ini secara berpasangan. Lakukanlah wawancara terhadap orang tua atau kakek nenekmu tentang cara hidup mereka ketika mereka seusia kamu. Sebagai pewawancara, kamu harus mencari tahu bagaimana cara mereka melakukan kegiatan belajar di rumah dan di sekolah. Apa saja yang mereka lakukan pada saat hari libur atau ketika tidak bersekolah. Apa saja yang mereka gunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Lalu ringkaslah hasil wawancaramu untuk dibandingkan dengan kegiatan yang sama yang kamu lakukan saat ini. Catatlah hasil wawancaramu dengan menggunakan tabel berikut. Perhatikan contoh berikut ini ya. Nah, ini contoh dari tabelnya. Nah, kegiatannya ada cara belajar di rumah, cara belajar di sekolah, cara menuju sekolah, alat yang dibawa ke sekolah, kegiatan setelah pulang sekolah atau saat libur, cara melakukan kegiatan selama libur atau tidak sekolah, dan kegiatan mainan atau permainan favorit. Nah, sekarang buatlah sebuah tulisan dalam satu paragraf untuk membuat kesimpulan dari wawancara tersebut. Cara-cara hidup yang dilakukan masyarakat saat ini dibandingkan dengan cara hidup masyarakat di masa lalu sangat berbeda. Salah satu penyebab perbedaan tersebut adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan dan menjalankan aktivitasnya. Masyarakat modern juga memiliki cara pemecahan masalah yang berbeda dengan masyarakat tradisional. Kehidupan masyarakat modern yang tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal itulah yang membuat mereka dengan cepat dan sigap dapat memanfaatkannya untuk memecahkan masalahnya.
Bacalah cerita fiksi berikut ini dengan seksama sebelum kamu mengerjakan kegiatan berikutnya. Judulnya Si Hitam. Karya Diana Caritas. Kak Irma mendapati adiknya. Rina menangis terseduh di teras rumah. Kak Irma yang baru pulang kuliah segera memeluk adiknya yang masih kelas 6 itu. Keadaan rumah terlihat sepi, tidak seperti biasanya. Ia tahu ayah dan ibu masih di kantor, tetapi biasanya keadaan rumah tidak sesepi ini. "Kenapa, Dik?" tanya Kak Irma. Rina tidak segera menjawab. Ia malah terseduh semakin keras. Mbak Tati yang biasa menemani Rina bergegas datang menghampiri mereka memasuki pekarangan rumah. Mbak Tati tampak terengah dan berkeringat. "Ada apa, Mbak? Mbak Tati dari mana? Mengapa Rina ditinggal sendiri di rumah?" tanya Kak Irma tanpa melepas pelukannya kepada adiknya. "Ini Kak Irma, si hitam tidak pulang sedari tadi. Saya tadi berusaha mencarinya ke seluruh komplek ini, tetapi saya tidak menemukannya," jawab Mbak Tati dengan wajah panik. Segera Kak Irma tersadar, rumah yang sepi tidak ada suara manja kucing kesayangan Rina. Ternyata ini penyebab Rina sedih. Kucing kesayangannya belum kembali. "Kak Irma, apa yang bisa kita lakukan agar si hitam kembali, Kak? Si hitam pasti bersedih mencariku. Bagaimana ia akan makan? Bagaimana ia akan tidur? Pergi kemanakah kucing kecil itu?" tanya Rina masih terseduh. Kak Irma punya ide. "Semoga berhasil. Mbak Tati, tolong temani Rina sebentar ya," pinta Kak Irma kepada Mbak Tati sambil melepas pelukannya. Kak Irma segera mengambil telepon genggamnya dari dalam tasnya. Ia tampak sedang mencari-cari sesuatu dari dalam telepon genggam itu. "Rina, apakah kamu pernah menggunakan telepon genggam kakak untuk menyimpan foto si hitam?" tanya Kak Irma. "Pernahkah?" jawab Rina, tampak wajahnya mulai berbinar. "Baik, kakak cari dulu," kata Kak Irma sibuk mencari foto si hitam di dalam telepon genggamnya. Ini foto si hitam," teriak Kak Irma. "Apa yang hendak kakak lakukan dengan foto si hitam? Apakah kakak akan menyebar foto itu?" tanya Rina penasaran. Ia sedikit lupa dengan kesedihannya. "Tepat sekali adikku yang cerdas, kakak terpikir beberapa cara, Rin. Pertama, kakak akan cetak gambar si hitam beberapa lembar, lalu menempelkannya di beberapa lokasi sekitar ini. Kamu dan teman-temanmu bisa membantu menempelkannya. Kedua, kakak bisa menyebarkannya secara digital kepada teman-teman kakak atau kenalan ayah dan ibu melalui telepon genggam ini. Dengan begitu, banyak orang akan ikut mencari kucingmu," jelas Kak Irma dengan semangat. Kak Irma mulai sibuk menekan-nekan bagian telepon genggamnya. Setelah beberapa lama, ia masuk ke dalam rumah dan mulai membuka komputer jinjingnya. Ia terlihat sibuk. Ia menyalakan mesin mencetak dan tak lama kemudian beberapa lembar kertas dengan gambar si hitam dan keterangan di bawahnya mulai muncul. Rina bergegas mengambil kertas-kertas itu. Rina bergegas menuju pesawat telepon di dekat televisi. Ia menelpon beberapa temannya yang tinggal tidak jauh dari rumah mereka. Ia meminta mereka untuk membantunya menempelkan kertas berisi keterangan tentang si hitam, kucingnya yang hilang. Tidak berapa lama, 3 teman Rina datang dengan menggunakan sepeda. Tanpa menunggu lama, mereka mengambil kertas-kertas yang telah dicetak gambar si hitam. Mereka bergegas berangkat bersama Rina. Sementara Kak Irma juga tak henti menelpon teman-temannya untuk meminta bantuan mencari kucing adiknya. Telepon genggam Kak Irma pun berbunyi beberapa kali. Kak Irma sibuk menjelaskan ciri-ciri si hitam melalui telepon genggamnya. Tak lama berselang, Rina dan teman-temannya telah kembali pulang. Kak Irma dan Mbak Tati meminta mereka tetap menemani Rina yang terlihat cemas. Lalu, telepon Kak Irma kembali berbunyi. "Halo, ya betul dengan saya sendiri," jawab Kak Irma melalui telepon genggamnya. "Benarkah?" "Ya betul, itu kucing kami. Kucing itu memiliki tanda pengenal di kalungnya." "Wah, terima kasih Pak. Kami tunggu di rumah ya Pak." "Ya, alamatnya ada di kertas yang kami sebar tadi." "Terima kasih banyak Pak," kata Kak Irma menutup pembicaraan dengan lawan pembicaranya dengan wajah gembira. Melihat itu, Rina dan teman-temannya bersorak kegirangan. Kucing Rina telah ditemukan dan akan segera diantarkan. "Terima kasih teman-teman, kalian telah membantuku menemukan kucing kesayanganku. Apa jadinya kalau tidak ada kalian semua?" kata Rina sambil memeluk teman-temannya. "Jangan khawatirin, itulah gunanya teman," jawab salah satu teman Rina. "Terima kasih juga Kak Irma, kakak memang hebat," seru Rina sambil memeluk kakaknya.
Sama-sama Rin, berkat teman-teman kamu, juga berkat telepon genggam kakak ini, masalah kita bisa diselesaikan dengan lebih cepat, kata Kak Irma sambil menunjukkan telepon genggamnya dengan bangga. Wah, berarti kapan-kapan aku bisa pinjam telepon genggam kakak untuk mencari barang-barangku yang hilang, seru Rina sambil mengedipkan matanya ke arah kakaknya. Kamu belum cukup umur untuk menggunakan telepon genggam ini, bahaya, goda Kak Irma sambil berlalu dari Rina. Bagaimana menurutmu cerita fiksi di atas? Apakah kamu menyukai ceritanya? Mengapa? Jawabannya, cerita fiksi pada bacaan di atas sangat menarik karena terjadi pada kehidupan sehari-hari. Cerita tersebut menunjukkan bahwa teknologi mempermudah pekerjaan manusia. Masih ingatkah kamu tentang tokoh utama dan tokoh tambahan dalam sebuah cerita fiksi? Menurutmu, apakah perbedaan keduanya? Jawabannya, tokoh utama merupakan tokoh yang banyak diceritakan di dalam sebuah karangan, sedangkan tokoh tambahan merupakan tokoh yang mendukung tokoh utama. Bagaimana caramu untuk menentukan tokoh utama dan tokoh tambahan dari cerita tersebut? Jawabannya, cara menentukan tokoh utama adalah dengan mencari tokoh yang senantiasa ada dalam setiap peristiwa dan banyak berhubungan dengan tokoh lain dan paling banyak terlibat dengan tema cerita. Sedangkan untuk mencari tokoh tambahan adalah mencari tokoh yang berperan sebagai pelengkap dalam cerita. Sekarang, judul cerita fiksinya Si Hitam, penulis Diana Caritas. Sifat dari tokoh utama cerdas, peduli, dan suka menolong. Nah, ini gambarnya ya. Nah, tokoh utamanya nih. Tindakan yang dilakukan membantu adiknya mencari kucingnya yang hilang dengan menghubungi teman lewat telepon dan menyebar gambar kucing. Pendapatmu tentang tokoh utama ialah Kak Irma mampu memanfaatkan teknologi untuk menyelesaikan masalah dengan lebih cepat dan efisien. Aku senang membaca cerita tentang telepon genggam itu, Lani. Dengan kecanggihan teknologi sekarang, alat itu sangat berguna dalam memecahkan persoalan dalam cerita itu ya, kata Siti. Lani menjawab, kalau aku melihatnya agak sedikit berbeda, Siti. Kecanggihan teknologi dalam telekomunikasi dapat digunakan untuk mempersatukan banyak orang dengan cepat. Teman-teman Rina segera datang membantu ketika Rina menelponnya. Lalu beberapa kenalan Kak Irma pun ikut serta mencari kucing yang hilang itu setelah Kak Irma menyebarkan berita kehilangan kucing melalui telepon genggamnya. Wah, benar juga ya Lan, kecanggihan teknologi dalam komunikasi dapat mempersatukan kita. Tapi apa sih sebenarnya makna persatuan itu? Kata Siti. Lani menjawab, kita cari tahu yuk. Judulnya Makna Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Semboyan Negara Indonesia. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang memiliki arti utuh atau tidak terpecah belah. Kata persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai hal menjadi satu. Kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Persatuan dan kesatuan memiliki makna bersatunya beraneka ragam suku bangsa menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dapat diartikan sebagai persatuan bangsa atau negara yang menduduki wilayah Indonesia. Persatuan itu didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan dan kesatuan bangsa memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia yang tinggal dalam negara kepulauan memiliki keragaman budaya, agama, suku bangsa, bahasa, dan adat istiadat. Namun demikian, mereka terikat satu sama lain karena memiliki kesamaan-kesamaan yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Kesamaan-kesamaan dan keterikatan yang terbangun dari sejak zaman nenek moyang telah disebutkan dalam kitab yang ditulis oleh Empu Tantular, yaitu Kitab Sutasoma. Di dalam kitab tersebut menyebutkan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang digunakan Empu Tantular yang hidup pada masa Kerajaan Majapahit. Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna meskipun berbeda-beda tetapi satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Begitu dalamnya makna di dalam kalimat tersebut.
sehingga Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan bangsa Indonesia dan menjadi bagian dari lambang negara Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar bangsa Indonesia yang sangat beragam ini terus mengingat pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa sebagai bangsa yang utuh dan berdaulat. Di dalam perkembangannya, masyarakat Indonesia terus berusaha mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah perubahan yang terjadi di seluruh dunia. Namun demikian, semboyan Bhinneka Tunggal Ika masih tetap sesuai dengan zaman modern saat ini. Bahkan, bangsa lain mengakui kemampuan bangsa Indonesia untuk tetap bersatu mengatasi perbedaan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Apa makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Jawabannya, Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia adalah satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Bagaimana peran semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam upaya meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa? Jawabannya, Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan atau moto bangsa Indonesia dan menjadi bagian dari lambang negara Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar bangsa Indonesia yang sangat beragam ini terus mengingat pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa sebagai bangsa yang utuh dan berdaulat. Mengapa persatuan dan kesatuan bangsa dianggap penting bahkan oleh nenek moyang kita? Jawabannya, sejak dahulu, bangsa Indonesia yang tinggal dalam daerah kepulauan memiliki keragaman dalam budaya, agama, suku bangsa, bahasa, dan adat istiadat. Lakukanlah kegiatan berikut ini di dalam kelompok yang terdiri atas 3 orang. Yang pertama, perhatikan kembali cerita fiksi berjudul Si Hitam, bacalah dengan seksama, lalu carilah peristiwa persatuan dan kesatuan yang ada dalam cerita tersebut. Yang kedua, gambarkan peristiwa dari dalam cerita tersebut sesuai dengan imajinasimu dalam kertas karton ukuran A4 yang dibagi 2. Yang ketiga, pada bagian samping gambar, buatlah sebuah gambar lain yang menceritakan peristiwa persatuan dan kesatuan yang terjadi di sekolahmu. Yang keempat, gunakan gambar tersebut untuk menceritakannya di depan kelompok lain. Jadi, kesimpulannya adalah Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan atau lambang negara kita ya, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dan perkembangan teknologi itu sangat mempermudahkan manusia dalam melakukan aktivitasnya untuk kehidupan sehari-hari. Cerita fiksi ada tokoh tambahan, tokoh utama, dan latar. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.